Saya ingin loncat dulu ke Ustadz Lutfi. Ya, Sebagai praktisi di lembaga zakat dan lembaga kemanusiaan lah ya. ya. Apa yang Ustadz Lutfi lihat gitu ya di balik resesi ekonomi ini, terutama daya tahan masyarakat secara ekonomi, termasuk para pelaku zakat ini khususnya. Sejauh mana mereka bisa bertahan untuk tetap berzakat, untuk tetap berinfak, untuk bisa bersedekah. Karena biasanya begini, wah ini maaf nih Ustadz nih lagi krisis gitu kan, lagi pandemi. Loh bukannya kalau kondisi begini harusnya tambah kenceng, kan gitu. Betul. Dan ini tentu kaitannya dengan dua hal lagi. Iya. Satu dengan iman, satu lagi dengan ilmu ekonominya. Iya. Nah mungkin salah jurusannya dulu ekonomi lemah kali ya. Lemah iman maksud saya. Jurusan ekonomi lemah iman, sehingga di masa pandemi seperti ini harusnya kita banyak berbagi, bersyukur dengan yang sedikit. Nanti Allah akan tambahkan kan gitu. Nah tolong ceritakan kondisinya. Terima kasih Ustaz. Yang saya lihat dengan mata kepala, dan saya alhamdulillah sering sekali ikut sekalipun seremonial ya, ikut membagi-bagikan. Orang Indonesia itu qanaahnya tinggi. Apanya? Qanaahnya tinggi. Oh, qanaahnya tinggi. Walaupun kayak begini, itu yang rese ya, dalam tanda petik. Yang rame itu cuma sekelompok kecil. Sekelompok kecil yang dipolitisir. Iya, kebanyakan itu masih siap untuk dengan kehidupan yang walaupun dengan kehidupan yang lebih minim pas-pasan ya. Pas-pasan mereka lebih siap. Namun ketika kita bantu, kita melihatkan dengan kacamata ini harus $2, bahkan harus $3 gitu. Nah ternyata kan mereka baru $1, sudah dengan setengah. Kita coba supply ya, supply kebutuhannya udah tambah deh. Ini satu. Yang kedua yang saya ingin soroti adalah ketika masa kayak begini, itu ternyata orang ada yang ekonominya jatuh, ada yang ekonominya naik. Saya menemani Pak Gubernur untuk menerima sumbangan dari beberapa lembaga, orang? Ya orang dan lembaga. Jawabannya apa? Ada yang ngasih 1 miliar sumbangannya. Pak Gubernur, alhamdulillah usaha kami naik omsetnya 15% di masa pandemi. Oh ya, di masa pandemi malah naik ya. Korupsinya adalah jasa pengiriman. Kurir. Kurir. Jadi naik. Karena memang kurir lagi dibutuhkan sekarang. Dibutuhkan. Ya dalam artian kan siapa nyangka kan gitu. Ketika semua orang terpuruk, malah kok naik. Iya. Menarik juga situasi ini ya. Betul. Memang sih ada beberapa bisnis tertentu ya Pak Taufan sekarang yang lagi naik, misalnya. Pertama farmasi. Mic-nya mati, maaf. Yang paling banyak meraup benefit paling besar farmasi. Kedua IT. Ketiga logistik, dan keempat kuliner. Jadi empat besar. Ini mungkin orang bertanya kenapa kuliner? Ternyata orang di rumah itu lebih 20% makan ketimbang dia berjalan-jalan. Jadi kan di rumah ketemu kulkas buka, makan lagi. Ternyata ya pola konsumsi naik sekarang. Oh gitu ya. Nah, kalau yang terpuruk ya properti, pariwisata, kemudian juga pengadaan barang, garment juga, industri mining juga terpuruk. Tapi ada 5 tadi. Pertama tadi farmasi, kedua IT, logistik, dan kuliner. Kurang satu lagi, di bawah kuliner apa tuh? Kuliner ini dan turunannya, jadi seperti misalkan tadi kebutuhan pokok beras, palawija, swasembada pangan itu meningkat karena kebutuhan. Ternyata selama pandemi ini Pak, itu tingkat konsumsi masyarakat naik 20%. Iya. Jadi, iya. Kok bisa? Lihat aja gemuk-gemuk itu kan. Karena banyak di rumah ya. Iya banyak di rumah dan gerakannya itu ya. Lihat kulkas, lihat makanan. Nah itu. Jadi dikit-dikit pesan online gitu. Iya. Nah makanya logistik yang tadi betul Pak. Kalau ini logistik dan kiriman forwarding itu memang meningkat. Terus turunnya daya zakat umat, daya infak masyarakatnya bagaimana sekarang? Ya kita kampanye zakat itu atau sedekah itu nolak bala.
ini kan bala nih. Kalau mau ditafsirkan bala, ada yang mengatakan ini cobaan, ujian dan sebagainya. Minimal itu. Kita kampanye juga mana qasat malun min shadaqah gitu. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kepengen tambah sedekah, pengen tambah rezeki. Kul inna rabbi yabsutur rizqa kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kan pengen dapat ya berbagilah, itu yang kita kampanyekan. Cuman kampanye ini ternyata masih kurang. Butuh dukungan lagi kampanyenya. Artinya edukasi ke masyarakat. Iya. Jadi begini, maksudnya bahwa penurunan ini akibat memang juga penurunan penghasilan. Betul. Tetapi penurunan penghasilan tidak dibarengi dengan kesiapan ilmu, kesiapan mental dalam kondisi krisis mestinya bagaimana, kan begitu. Nah, menarik ini. Jadi para sahabat sekalian, saya ingin quote kesimpulan penting dulu dari Ustadz Lutfi. Begini, kita ini sedang dalam kondisi sebetulnya tidak normal. Maka manajemen atau gaya hidup yang harus kita terapkan juga adalah manajemen atau gaya hidup yang tidak normal. Kalau bahasa manajemen barangkali manajemen krisis. Nah, di masa manajemen krisis seperti ini memang harus ada strategi-strategi khusus. Misalnya, satu, gaya hidup harus diturunkan. Yang tadinya ada luxury, nggak usah lah dulu. Turunkan dulu. Yang kedua, lebih sederhana. Yang ketiga, kalau bisa lebih produktif, lebih kreatif, dan pastinya rasa syukurnya mesti ditingkatkan. Tetapi di sisi lain, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Ini biasanya orang kalau lagi krisis kan hanya yang dipikirkan dirinya dan keluarganya, nggak boleh seperti itu. Dalam hal pemerataan ekonomi, prinsip di dalam Islam jelas sekali. Bahwa wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita harus punya prinsip harus memprioritaskan orang lain meskipun diri kita sangat membutuhkannya, dan ini jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tawaran Allah kan lewat lisan Rasulullah kan jelas banget ya. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Itu kan tawarannya gitu, pengen dibantu, bantulah. Gitu. Iya. Pengen terus dibantu, terus saja bantu orang lain. Iya. Dengan membantu orang lain kita tertolong. Betul. Pertama, yang kita keluarkan enggak hilang. Iya. Yang kedua, yang kita keluarkan akan bertambah. Balik, ya. Kan balik gitu ya. Betul. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tambah bonus lain. Akan dibukakan lapangan-lapangan rezeki yang baru buat kita semua. Ini yang kami rasakan saat ketika kita ngeluarin ya, secara ekonomi mungkin balikannya kecil. Iya, secara ekonomi. Iya, secara materi. Secara materi. Tapi secara non materinya ide muncul. Ide muncul, membaca peluang ini mahal. Terbuka. Ini iya. mahal. Ilhamat itu banyak datang ya. Ilhamat berarti kan pintu rezeki Allah tuh ketika yang kemarin adalah 2 atau 3, ternyata sekarang Allah bukain lagi pintu yang keempat dan kelima ke 10-nya yang insya Allah tinggal kita ketok jalan. Iya, dan income itu kan nggak harus selalu dalam bentuknya rupiah terus. Iya. Dalam bentuk nominal. Yang paling penting adalah kreativitas. Betul. Ide-ide cemerlang, dan ini memberikan lompatan besar.